Tahukah Anda kemasan suatu produk sangat berpengaruh pada penjualan produk itu sendiri? Ingin tahu tips memilih kemasan yang tepat untuk produk Anda? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustaf M, narator baru dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Kemasan atau packaging memiliki pengaruh dalam mempromosikan suatu produk. Untuk itu, pemilihan kemasan yang tepat akan sangat membantu produk Anda memiliki ciri khas dan dikenal oleh orang lain. Untuk produk makanan, kemasan yang memberikan info tentang kehalalan produk hingga sertifikasi dari Depkes lebih disukai dan dapat meninggalkan citra positif di mata konsumen. Sebuah kemasan yang bagus akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Untuk itu, pemilihan kemasan yang tepat sangat diperlukan. Keunikan kemasan ini akan mempunyai nilai tambah positif pada konsumen Anda. Sebagai contoh, perbedaan kemasan Aqua, Ades, dan Le Minerale selain pada bentuk juga pada bahan. Sekilas tampak sama plastik, namun plastik Ades lebih tipis sehingga bisa diremas ketika sudah habis diminum. Sementara itu, Le Mineral mempunyai bentuk yang unik tidak seperti botol minuman pada umumnya, memberikan kesan mudah untuk digenggam. Berikut ini akan saya jelaskan tips pentingnya memilih packaging yang tepat bagi produk Anda. Tips memilih packaging yang tepat bagi produk Anda yang pertama adalah dapat menjamin keamanan produk. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mampu menjaga keamanan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Ini menjadi sangat penting karena untuk sampai ke konsumen, produk tersebut harus melewati banyak tahap dan perjalanan panjang, sehingga dengan memastikan bahwa keamanannya tetap terjaga, Anda bisa mulai dengan memilih kemasan yang aman. Sudah banyak kejadian ketika berurusan dengan bisnis online yang harus mengirimkan paket ke seantero negeri, kemasan produk yang Anda pakai akan terkena benturan, tertumpuk oleh paket lain, bahkan basah atau lembab, sehingga ketika sampai ke pelanggan, kemasan produk Anda sudah tidak berbentuk lagi. Bahkan produk yang Anda jual justru rusak. Hal ini jelas akan berpengaruh besar pada bisnis yang Anda jalankan. Tips memilih packaging yang tepat bagi produk Anda berikutnya ialah sesuaikan dengan kebutuhan. Ada banyak jenis kemasan untuk produk Anda. Anda hanya perlu menyesuaikan kemasan seperti apa yang cocok dengan produk Anda. Ada yang transparan, kertas, hingga plastik. Jika produk Anda mengandung unsur cair, maka gunakanlah kemasan dengan penutup rapat. Seperti misalnya produk minuman, Anda harus menggunakan botol sebagai kemasan. Selain lebih praktis, penggunaan botol akan menambah nilai jual tersendiri. Beberapa jenis kemasan yang biasa beredar di pasaran adalah sebagai berikut. A. Standing pouch. Jenis kemasan yang satu ini merupakan kemasan yang banyak dipilih oleh produsen untuk mengemas produknya. Penggunaan kemasan tersebut dapat Anda temukan pada berbagai bentuk produk baik padat maupun cair. Produk padat misalnya biji kopi, bubuk kopi, kosmetik, dan makanan hewan peliharaan. Sedangkan untuk produk cair, produsen biasanya menggunakan untuk minyak goreng, deterjen, dan masih banyak lagi. Hal tersebut terjadi karena kemasan tersebut memang memiliki banyak kelebihan yang dapat menguntungkan konsumen maupun produsen. Konsumen diuntungkan karena kemasan tersebut dapat menjaga isi produk yang ada di dalamnya. Produk yang mereka beli pun dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan bagi produsen, mereka diuntungkan karena konsumen cenderung memilih produk yang dikemas secara aman, higienis, dan praktis. Kemasan jenis standing pouch ini juga memudahkan produsen untuk mempromosikan produknya dengan memberikan karakter tertentu sesuai dengan produk yang dijual. Jenis kemasan berikutnya adalah botol. Kemasan botol sudah pasti jadi kebutuhan bagi para pebisnis yang mempunyai produk cair. Anda bisa berinovasi pada bentuk botol supaya tidak terkesan pasaran dan jadi pembeda dengan produk milik kompetitor, teh, kopi, bahkan makanan kering lainnya. Kemasan ini sering digunakan produsen karena bentuknya yang minimalis dan dapat melindungi produk dari paparan sinar matahari secara langsung. Dengan begitu, kemungkinan kecil sebuah produk menjadi rusak. Kemasan pouch paper pun biasanya identik dengan ramah lingkungan dan bahan dasar yang mudah didaur ulang. Jenis kemasan berikutnya adalah tube. Kemasan satu ini identik dengan produk kecantikan. Dengan kemasan tube ini, kontaminasi dengan udara atau polusi di sekitar bisa diminimalisir sehingga tak mengganggu isi dari produk tersebut. Hal ini penting, terlebih bagi mereka yang memiliki kondisi kulit sangat sensitif untuk menggunakan produk yang benar-benar masih terjaga kesterilannya. Jenis kemasan berikutnya adalah box. Anda juga dapat menggunakan box atau kotak untuk dijadikan kemasan.
Belakangan ini sedang marak yang namanya rice box. Penggunaan box sendiri terlebih untuk makanan memang sudah lama dikenal, misal ketika kita beli martabak atau pizza. Tetapi seiring naiknya popularitas rice box, penggunaan kardus atau box untuk makanan jadi alternatif yang lebih baik daripada menggunakan styrofoam. Selain dari 5 jenis yang saya sebutkan tadi, masih banyak jenis kemasan lainnya seperti dari kaca, logam, kaleng, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan jenis produk yang Anda jual. Tentu Anda tidak inginkan bila produk Anda yang sudah baik malah salah dalam memilih kemasan, sehingga tidak jadi dibeli oleh konsumen. Tips berikutnya memilih packaging yang tepat ialah desain ergonomis. Anda harus memastikan bahwa kemasan yang Anda buat itu mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibuka. Dimensi kemasan tentu harus diperhitungkan dengan matang. Selain agar mudah dibawa seperti yang saya sebutkan tadi, hal ini untuk menghindari kerusakan pada kemasan akibat isi yang terlalu penuh. Meskipun seringkali kita dikecewakan oleh bungkus yang besar tetapi isinya sedikit. Tips berikutnya memilih packaging yang tepat adalah tambahkan informasi produk. Dalam packaging terdapat informasi berkaitan dengan produk. Hal ini juga perlu diperhatikan. Packaging yang baik secara langsung akan memberikan informasi terkait produk apa yang ada di dalamnya, sehingga perlu adanya sebuah pertimbangan terkait pemilihan kata yang tepat dan pengaturan tata letak informasi produk dengan baik. Mengingat produk seperti makanan memiliki informasi yang cukup banyak untuk dimuat pada packaging atau kemasannya seperti komposisi, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Selain itu, tambahan seperti entah itu label halal, BPOM, atau Depkes, Anda perlu meletakkannya di bagian kemasan. Biarkan konsumen dapat membaca bahwa produk yang Anda berikan memang aman untuk dikonsumsi, sehingga konsumen akan semakin percaya untuk tetap membeli produk Anda lagi di lain waktu. Berikut adalah beberapa contoh kemasan atau packaging yang unik dan menarik yang mungkin bisa Anda tiru dan aplikasikan pada produk Anda. Sebagai kesimpulan, packaging akan jauh lebih baik jika mampu memberikan kesan positif bagi konsumen. Hal ini juga sering ditemukan pada produk-produk yang telah ada. Sebagai contoh, ada sebuah produk yang menyantumkan beberapa kata untuk memberikan motivasi atau anjuran untuk melakukan kegiatan yang positif. Berikan kesan positif yang berbeda dari packaging yang digunakan oleh produk lainnya agar menambah ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Itulah beberapa tips atau cara memilih packaging yang tepat untuk produk Anda. Ini produk Fresh Cane. Jadi ini adalah ayaka. Jadi kalau kita biasanya beli ayaka itu di kaki 5 itu cuman pakai gelas dan dikasih plastik. Harganya juga murah. Tapi kalau ini saya bisa membayangkan ini diletakkan di kulkas di pasar-pasar retail modern dan dengan harga yang lumayan. Jadi di sini sudah ada lengkap. Nah, sudah lengkap, ada komposisinya. Kemudian ada juga produsen, ada cara membuang, ada barcode. Nah, jadi produk yang tradisional itu juga bisa dibikin modern seperti ini. Kalau ini kipang kacang. Nah, kipang kacang. Crunchy banget. Juga sama, bungkusnya juga sudah profesional dan sudah ada kontaknya. Net weight 200 gram. Ingat, salah satu fungsi dari kemasan adalah efisiensi. Jadi dengan adanya seperti ini, selain efisien juga produknya standar. Nah, oke, sudah ada ininya, label halalnya. Ini baru dikarang-karang saja, karena ini baru produk contoh. Jadi ini adalah produk-produk prototype. Tapi kalau seperti ini sebenarnya sudah, kalau ada
investor yang berminat sebenarnya sudah layak, ini sudah bagus. Dan ini pakai bisa ditutup kembali gitu. Jika tidak habis bisa ditutup kembali. Dan ini kemasan untuk ikan bilih. Jadi ikan bilih ini adalah ikan khas dari Danau Singkara. Nah, biasanya dibungkusnya ya tidak masih pakai plastik saja. Tapi kalau misalnya dibikin seperti ini, ya bisa jadi oleh-oleh juga gitu. Jadi ikan bilihnya misalnya di sini, ini sudah ada logo dan brandnya, bilih Minang. Nah, kemudian ada 100% tanpa bahan pengawet, makanan khas Minangkabau. Ada cara penyimpanan dan net weight-nya 251 gram, berarti distandarkan. Ini kalau yang tidak tahu, ini adalah panjinya Minangkabau, hitam, kuning, dan merah. Nah, mungkin itu alasannya diletakkan di situ. Jadi kita bayangkan kalau kita beli, nah di dalam inilah bilnya itu disusun gitu. Dan ini kerupuk tempe dibikin seperti ini, tempe chips, dengan kemasan yang sangat trendy sekali. Jadi kalau kemasannya seperti ini, saya rasa anak-anak muda juga akan bersemangat membelinya. Jadi kalau dibikin tempenya ukurannya standar, bulat, kemudian disusun ke dalam. Nah, di sini juga sudah lengkap informasi-informasinya. Ya, tuh. Tempe chips, warnanya juga sangat bagus sekali, kombinasi warnanya. Jadi kalau produk seperti ini rasanya orang bisa salah kira gitu, padahal ini produknya sudah beneran ada, padahal ini adalah tugas mahasiswa dan ini satu-satunya. Oke. Someone take my hands, numb it up and go. I called you on a whim. I begged you to break the skin. 'Cause I don't even remember what's below. You fake it like a man.